Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Kumpul Channel. Sekarang kita ada bahasan yang sering dipertanyakan oleh guru-guru sejarah karena mereka mendapatkan pertanyaan ini setiap tahun. Duluan mana, Adam atau manusia purba? Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang klasik dan banyak guru-guru sejarah yang kebingungan untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi kalau seandainya pertanyaan itu diarahkan kepada saya, maka saya tidak akan menjawab dengan mudah. Saya justru akan memberi masalah yang jauh lebih rumit lagi karena saya adalah si pembuat masalah. Begini Baraya, pertanyaan itu bermasalah dalam beberapa aspek. Di antaranya adalah begini. Kenapa yang harus dibenturkan itu adalah Adam dan teori Darwin saja? Padahal agama itu banyak sekali. Ada 1.500 agama di seluruh dunia. Kenapa kita tidak benturkan antara teori evolusi dengan teori satu agama tertentu? Misal teori Hindu, teori Buddha, atau teori aliran kepercayaan yang lain. Atau kalaupun memang mau dengan Adam, kan Adam juga itu banyak penafsirannya. Ada yang menyebut bahwa Adam muncul di India, ada yang muncul di Nusantara. Stephen Oppenheimer menyebut bahwa Indonesia itu adalah Taman Eden. Kemudian, oh pokoknya Adam juga macam-macam gitu. Kemudian teori evolusi juga kan berkembang, ada teori neo-evolusi, atau kemudian kan sebenarnya awal mula penciptaan itu bukan khusus di teori evolusi, tetapi teori tentang abiogenesis atau biogenesis gitu. Dan ada begitu banyak hal, ada begitu banyak teori, ada begitu banyak penafsiran, ada begitu banyak interpretasi dan hipotesis. Kenapa yang dibenturkan hanya Adam dan manusia purba versi teori evolusi? Jadi, untuk mempersulit masalah itu, kita akan bahas dalam beberapa episode. Episode sekarang kita akan buka satu teori alternatif bahwa manusia bukan berasal dari evolusi seperti yang dikatakan Darwin, bukan juga Adam dan Hawa seperti yang dikatakan oleh agama-agama tertentu, tetapi berasal dari ruang angkasa. Kita mulai. Ada 3 hipotesis yang akan kita bahas. Hipotesis yang pertama dikemukakan oleh Erik von Däniken yang menyebut bahwa manusia itu adalah keturunan alien. Dari mana dia tahu? Begini, suatu hari alien-alien dari ruang angkasa datang ke bumi, mereka lihat bumi kaya akan sumber daya alam, tetapi mereka sendiri agak kesulitan untuk tinggal di bumi. Maka mereka melihat makhluk-makhluk hidup di bumi, diantaranya adalah primata, kemudian si primata itu diambil sampelnya, kemudian direkayasa genetiknya oleh alien itu, kemudian dikembangbiakan di bumi. Kelak, hasil rekayasa genetik itu akan berubah menjadi manusia, dan manusia untuk beberapa kurun itu memberikan pelayanan pada alien. Ini dasar dari hipotesisnya. Kemudian dia menunjukkan begitu banyak bukti-bukti di seluruh dunia. Maka dalam bukunya yang sangat terkenal, yang saya punya tapi sekarang hilang, von Däniken menyebut bahwa misal piramid itu mustahil dibangun oleh manusia. Setidaknya mustahil dibangun oleh manusia tanpa bantuan makhluk asing. Kenapa? Karena ukurannya begitu fantastis, presisinya begitu luar biasa, dan cara pembangunannya tidak mungkin masuk ke dalam logika manusia. Untuk ukuran manusia di masa lampau, yang bahkan menulis pun masih di dalam loh-loh batu, tetapi mereka bikin piramid segede gaban dengan presisi luar biasa, dengan posisi yang sama persis dengan rasi bintang Orion, sabuk Orion. Tidak masuk akal, katanya. Kemudian di beberapa situs Mesir kuno juga, misal di kuil Abydos, ditemukan ada jejak di situ yang menggambarkan bahwa manusia di zaman dulu telah menggambar helikopter atau pesawat ruang angkasa atau bahkan kapal selam. Nah, von Däniken berkesimpulan bahwa ini bukan hasil asli manusia. Selain itu, ada bukti-bukti bahwa orang Mesir kuno menggambar tentang wujud alien di sini. Kemudian juga bahwa orang Mesir kuno bikin lampu yang terang, dan ini di masa lalu sudah dibuat jauh sebelum listrik modern ditemukan. Ini menurut von Däniken adalah bukti bahwa manusia itu sudah berinteraksi lama dengan alien. Begitu. Di tempat yang lain selain di Mesir, von Däniken juga melihat tentang misal Nazca lain, sebuah gambar
paling besar di dunia dan kita tidak pernah tahu bagaimana cara bikinnya. Sebab gambar-gambar ini tidak mungkin bisa dilihat dari atas tanah. Seseorang yang menggambarnya harus menggambar dari udara. Di Australia juga ada gambar semacam ini dan lebih besar lagi. Kita tidak pernah tahu ini alasannya apa, tetapi kita hanya tahu bahwa ini dibuat oleh manusia praaksara, manusia yang bahkan menulis pun masih tidak bisa, tetapi mereka sudah membuat sesuatu yang membutuhkan teknologi canggih untuk membuat sesuatu itu. Menurut von Däniken, makhluk-makhluk yang disebut sebagai dewa di seluruh dunia itu bukan dewa dalam artian yang sesungguhnya, bukan mitologi. Maka alien-alien itu sering digambarkan bermuka aneh, berbentuk badan aneh, karena mereka memang bukan manusia. Sejatinya mereka adalah makhluk dari ruang angkasa, dan kita menyebutnya sebagai dewa karena kita belum tahu. Begitu, tapi itu yang namanya juga hipotesis. Baraya mau percaya mau enggak ya silakan saja. Saya punya bantahan, tetapi tidak mau dibahas di sini. Saya cuma pengen membuat Baraya, kalau dapat pertanyaan semacam duluan mana manusia purba dengan Adam, Baraya jangan jawab dengan simpel, tapi beri mereka masalah lebih besar, biar mereka terdorong, termotivasi untuk belajar lebih banyak lagi. Imajinasi itu, kata Einstein, adalah lebih penting daripada pengetahuan. Karena imajinasilah yang mendorong seseorang untuk berpengetahuan. Balik lagi, teori yang lain lagi. Ini dikemukakan oleh Alice Silver. Dia adalah seorang dokter dan dia sering mempertanyakan sesuatu tentang kesehatan manusia. Kan dia itu dokter, karena itu dia setiap hari berinteraksi dengan orang-orang sakit. Dia berinteraksi dengan orang-orang yang bermasalah organnya. Dia berinteraksi dengan orang-orang yang punya sesuatu kendala dalam kehidupan sehari-hari, dan dia berpikir agak dalam, kenapa bisa muncul penyakit ini. Maka dia akhirnya memunculkan sebuah hipotesis bahwa manusia itu bukan berasal dari sini. Nama teorinya atau nama hipotesisnya adalah teori planet penjara. Jadi bumi ini sebenarnya adalah penjara, tempat buangan. Ilustrasinya seperti Australia. Australia itu dulu dianggap tanah kosong. Ketika dikuasai sama Inggris, Inggris membuang narapidana paling jahatnya di Australia. Karena dianggap Australia itu adalah tempat paling terpencil di dunia. Dan cukup untuk menampung penjahat sebanyak-banyaknya. Nah, maka bumi juga diasumsikan seperti itu. Manusia itu, kata Alice itu, bukan berasal dari bumi, tapi dari tempat nun jauh di sana. Tetapi ketika ada penjahat-penjahat dari ruang angkasa sana, penjahat-penjahat itu dibuang ke bumi. Nah, manusia-manusia buangan itu yang tinggal di bumi, kemudian bisa beradaptasi walaupun terpaksa, kemudian beranak pinak, akhirnya jadilah manusia di seluruh dunia seperti yang kita kenal sekarang. Jadi Baraya itu alien penjahat. Bagaimana dia berpikir tentang hal itu? Dia melihat diantaranya adalah begini, bahwa proses persalinan manusia itu sangat menyakitkan. Hewan-hewan di bumi, kalau ngadain persalinan, itu tidak repot, tidak menyakitkan, dan tidak mengancam nyawa sama sekali. Tetapi manusia kok aneh. Manusia itu butuh obat-obatan, butuh sebuah ruangan, butuh sebuah tim khusus medis yang sangat terlatih, hanya untuk ngeluarin bayi dari rahim sang ibu. Bukankah proses melahirkan itu adalah hal yang alamiah? Kurang lebih sama seperti makan, minum, seharusnya tidak menghasilkan risiko buruk apapun, kan itu bagian dari hal-hal yang alami. Tetapi kenapa manusia sangat merepotkan seperti ini? Karena menurut Alice, memang manusia bukan berasal dari bumi, tetapi berasal dari sebuah planet yang kondisi melahirkannya tidak sama seperti di bumi. Dia bilang contoh yang lain adalah seperti ini. Manusia itu tidak tahan terhadap sinar matahari. Baraya jalan-jalan setengah jam di paparan sinar matahari yang kuat, dan Baraya pasti akan pusing, kepanasan, kulit tutung. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah manusia memang tinggalnya di bumi? Kalau manusia tinggal di bumi, sama seperti binatang lain, maka manusia pun semestinya bisa beradaptasi terhadap segala hal yang ada di bumi. Tetapi kenapa bahkan terhadap sinar matahari pun manusia tidak kuat? Nah, kata si Alice ini, manusia memang tidak berasal dari planet ini. Manusia berasal dari sebuah planet yang paparan sinar bintangnya atau sinar mataharinya tidak sekuat di sini. Tapi planet yang jauh di sana entah di mana. Tapi yang jelas bukan di sini. Sehingga ketika manusia ditempatkan di sini, ada beberapa proses adaptasi yang sampai sekarang belum bisa secara sempurna dilakukan oleh manusia. Di antaranya adalah
paparan sinar matahari. Itu iklan-iklan di televisi itu banyak sekali menggambarkan perempuan yang begitu takut terhadap sinar ultraviolet. Betapa takut pada sinar matahari. Kan itu alamiah, kenapa juga ditakuti? Tetapi memang manusia takut karena manusia tidak bisa beradaptasi terhadap sinar ultraviolet yang terlalu kuat dari matahari di planet ini. Begitu. Indikasi yang lain adalah manusia tidak tahan terhadap gravitasi bumi. Bumi ini adalah planet yang lebih kuat gravitasinya daripada planet asli manusia. Makanya, kalau kita berdiri terlalu lama, kita duduk terlalu lama, atau masalah-masalah semacam itu, kita akan sakit punggung. Dan sakit punggung itu terjadi di seluruh dunia. Dia dokter, dia tahu sakit punggung ini terjadi gara-gara himpitan gravitasi bumi terlalu kuat bahkan untuk manusia. Jadi manusia tidak didesain untuk hidup di planet dengan gravitasi yang sekuat ini. Seharusnya 80% atau 70% lebih rendah daripada yang ada di sini. Makanya manusia sering sakit punggung. Begitupun contoh yang lain, manusia itu kurang tidur. Tidur udah lama pun pas bangun teh asa kurang tidur. Bahkan manusia yang sehat itu tidurnya tidur malam dan tidur siang. Kata si Ellis ini, gak mungkin. Yang sesungguhnya terjadi adalah jam biologis kita didesain dengan ketentuan yang sesuai dengan planet lain. Planet lain itu semalamannya lebih lama daripada siangnya. Wow, mungkin bukan hanya 12 jam, tapi lebih dari itu. Karena itu, setiap manusia tidur, terus bangun lagi, manusia masih kekurangan jam tidur. Ada yang lain, ada. Dia mengutarakan banyak indikasi, diantaranya adalah manusia gampang banget sakit. Gitu. Hujan-hujanan dikit sakit. Kepanasan sedikit sakit. Ya, tinggal di bumi, tapi mendapatkan tantangan dari bumi kok gampang sakit. Ya, tapi itu namanya juga hipotesis. Kalau Baraya setuju silahkan. Gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan tidak ada UN-nya juga, tidak diulangankan. Kemudian ada teori yang lain. Nah, teori ini adalah teori paling ilmiah di antara dua teori sebelumnya. Ini sudah masuk kategori teori, bukan hipotesis lagi. Atau hipotesis ya? Teori lah, sudah masuk teori. Mungkin. Disebutnya adalah teori panspermia. Panspermia itu menyebut bahwa makhluk hidup di bumi, sebagian atau seluruhnya, itu bukan dari planet ini, termasuk juga manusia, tetapi berasal dari planet non jauh di sana. Dari mana sumber teori ini? Adalah bahwa ada beberapa ruang yang tidak dijelaskan oleh teori evolusi, termasuk salah satunya adalah bagaimana makhluk hidup di bumi ada. Teori biogenesis dan teori abiogenesis tidak bisa menjelaskan ini. Makanya muncul teori panspermia. Dari mana hipotesis ini bermula? Dari bukti bahwa 1. Desember 2012 di Sri Lanka jatuh sebuah meteor. Ketika diselidiki, di dalam meteor itu ada makhluk-makhluk asing, tetapi dalam bentuk yang sangat kecil, mikroorganisme. Dan mereka ada di situ dalam kondisi utuh, walaupun mati. Maka pemikirannya adalah, kalau bumi tidak memungkinkan terwujudnya awal mula kehidupan, tetapi bumi menerima begitu banyak meteor setiap hari, dan di antara meteor-meteor itu ternyata ada yang berasal dari planet lain, dan planet itu memiliki kehidupan, maka mungkin bakteri-bakteri yang masih bertahan hidup di sana kemudian menyebar ke bumi, beradaptasi, dan akhirnya jadilah makhluk-makhluk di bumi ini. Ini adalah teori yang bisa menutup longgarnya teori evolusi dan teori biogenesis dan abiogenesis. Begitu. Kemudian 20 November 2019 ditemukan meteor yang mengandung gula. Gula yang dimaksud itu adalah RNA, awal mula kehidupan. Kita tahu bahwa para ilmuwan itu selalu bingung bagaimana mungkin awal mula kehidupan bumi bisa tercipta. Teori yang paling sering dikumandangkan adalah teori kebetulan. Ada zat-zat tertentu, diantaranya adalah asam amino yang ada di bumi, kemudian kena petir secara kebetulan, tring, jadilah organisme pertama. Ini teorinya maksain, tapi tidak ada teori lain. Nah, makanya ketika muncul teori panspermia, ini menyebut bahwa makhluk hidup di bumi awal mulanya tidak berevolusi di bumi, tapi berevolusi di ruang angkasa, kemudian karena satu hal dia terlempar ke bumi, mereka selamat dan menyebarkan kehidupannya di bumi. Begitu. Kemudian di Antartika tahun 1984, ditemukan meteor dari Mars. Dari Mars loh ya. Dan di situ disebut ada bangkai bakterinya. Jadi bakteri udah jadi bangkai, tapi utuh. Sekali lagi artinya, ada bakteri yang mampu bertahan hidup di meteor dan tidak terbakar dan sampai ke bumi, walaupun mayat. Kalau ada yang sampai ke bumi walaupun mayat,
tetapi utuh, maka ada kemungkinan juga mereka masih ada yang bisa bertahan hidup. Itu logika sederhananya. Tahun 2014, di jendela ISS, tahu ya, yang satelit internasional itu, dia menemukan ada plankton. Plankton, tetapi ada di ruang angkasa. Nah, dan hidup ini membuktikan bahwa di ruang angkasa ada kehidupan. Mungkin dia kebawa sama meteor, mungkin dibawa sama serpihan apa, tetapi plankton itu bertahan hidup di suhu dan lingkungan yang sangat ekstrim dan nempel di kaca ISS. Jadi ternyata, di ruang angkasa ternyata ada kehidupan, walaupun bakteri setidaknya ada kehidupan di situ. Dan mungkin saja dari situ berevolusi di bumi. Jadi yang barusan itu, yang terakhir saya sebut itu adalah teori yang paling teori. Dua sebelumnya sekedar hipotesis, tapi yang terakhir memang mengundang banyak perhatian dari para ilmuwan. Oke, berarti itu saja. Kapan-kapan kita akan bahas tentang teori bahwa manusia itu adalah Adam. Dan Adam itu bukan hanya satu, Baraya. Adam itu banyak interpretasi dan banyak teori. Dan bukan hanya orang Kristen, Yahudi, Islam saja yang mengemukakan teori tentang Adam. Kapan-kapan kita bahas. Terima kasih Baraya karena sudah menyaksikan episode ini. Tonton episode saya yang lain. Silakan share. Karena biasanya di episode-episode yang saya sampaikan di sini, itu informasi yang diajukan beda sama channel-channel yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.